Moshimasu, ore wa Golden Tesoro. Yuchubo oni ore wa Naru Tokoda. Oke, seperti biasa, kita akan mereview chapter 1025. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe ya, bre. Karena kalian tidak tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, yo. Di chapter 1025 kali ini berjudul Gambar Dua Naga. Di covernya sendiri terlihat Usop sedang menceritakan kisah petualangannya kepada wartawan. Wartawannya sendiri adalah dua burung yang sedang mencatat kisah Usop di buku dengan muka yang kaget. Seakan-akan kisahnya begitu menakjubkan. Sedangkan ada gurita yang sedang mencatat dengan mesin tik. Usop mengenakan pakaian seperti Kapten Bajak Laut. Sama dengan pakaian Goldie Rogers tetapi dengan Jolly Rogernya sendiri. Dan di atas kapal Usop, peterbangan kertas yang disebarkan oleh gurita secara diam-diam. Di mana kertas tersebut bertulisan cerita pembohong besar. Perlu klarifikasi nih buat Usop. Kalau reputasinya sampai jelek karena gurita tersebut. Belum tahu aja nih kalau apa yang dikatakan Usop pasti akan terjadi. Kan sudah tahu Usop adalah Kang Spoiler. Ya, dasar Kang Spoiler. Halaman pertama dimulai dengan Luffy mendorong-dorong Momo untuk segera terbang ke Pulau Onigashima. Momonosuke mencoba terbang, tapi dia tidak bisa karena dia masih takut ketinggian. Shinobu dan bajak laut harus melihat aksi mereka. Sudah menjadi dewasa tetap aja dibully nih Momo. Dibejak-bejaknya naganya Momo sama Luffy. Di atap Onigashima tepat setelah bentrokan Kaido dan Yamato dengan serangan Raimehake mereka berdua, Kaido berdarah di dahinya. Sedangkan kulit Yamato mulai retak hingga pecah berkeping-keping. Ternyata Yamato menggunakan teknik yang disebut Kagami Yama. Ini adalah sebuah jurus pelindung dengan cara melapisi tubuhnya dengan kristal kaca. Sebelum perisainya hancur, Yamato melompat dan melepaskan diri dari kristal. Dia kemudian memutarkan kanabonya di udara dan mengenai Kaido dengan serangan baru yang disebut Himogiri membuat kepala Kaido ke tanah. Sudah kayak anak STM tawuran, diputar-putarnya. Namun Kaido bangkit sekali lagi dan menyerang Yamato dengan kanabonya berulang kali. Di situ Kaido berkata, tidak peduli seberapa sering kau menggunakan nama lain atau mencoba menjadi samurai, kau tidak dapat menghindari fakta bahwa kau adalah putra Kaido. Kau masih memiliki darah Oni di tubuhmu. Dimana dijawab Yamato dengan, itu tidak masalah bagiku. Walaupun sedang di-smash oleh Yamato, Kaido masih bisa menghina anaknya dengan berkata, kau selalu sendirian, berlarian, dan bersembunyi di kastil. Yamato membantah dan berkata, itu tidak benar, aku punya teman. Saat dia mengatakan itu, Yamato mengingat Ace. Kemudian Kaido menjawab, ya, tapi temanmu telah mati bersama dengan samurai itu dan orang-orang baik padamu. Sedikit flashback di mana kebawahan Kaido yang baik hati dengan Yamato dan memberinya makan dan selimut secara diam-diam. Dia dieksekusi menggunakan salib yang dipakai Jack saat invasi suku Ming di Pulau Zhou. Bah, kejam kali lah ini bajak laut kebun binatang. Kaptennya aja betul-betul seekor iblis. Kaido memukul kepala Yamato dengan kanabonya, dan Yamato jatuh ke tanah. Kaido memukul Yamato berulang kali dan dengan jelas sambil berkata, kau adalah anak dari Oni. Kau harus memerintah manusia, bukannya bergaul dengan mereka. Ini adalah takdirmu, Yamato. Di saat itu, panel menggambarkan Kaido benar-benar seorang Oni, atau dalam keyakinan Jepang, Oni adalah siluman iblis bertanduk. Scene berpindah ke Luffy dan Momonosuke yang akhirnya berhasil terbang. Namun Momo terbang dengan mata tertutup karena masih takut ketinggian. Momo terbang sangat cepat sehingga mereka mencapai Onigashima dalam hitungan detik. Ketika Momo terbang di atas pulau Onigashima, Luffy mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menuju ke atap, tapi Momo terbang dengan mata tertutup dan akhirnya masuk ke dalam tengkorak. Di dalam kastil, Momo terbang melintasi lantai panggung pertunjukan. Wajah Queen seperti biasa dengan kaget mengeluarkan mata, dan yang lainnya juga sama kagetnya. Luffy dan Momonosuke berhasil melewati lantai 2, tepat di mana Big Mom terus bertarung melawan Kid dan Law. Kid berkata, apa ini? Kemudian Luffy tetap berteriak, dan Law menyadari kalau itu Luffy. Sedangkan Big Mom mengira itu adalah Kaido yang sedang ditunggangi Luffy. Kaido, apa yang terjadi? Namun Luffy tetap saja berteriak. Saking lajunya Momonosuke terbang. Laju bet Momonosuke nih. Bisa nih ngedrek bareng Kaido. Balapan naga, Momo melanjutkan aksi terbangnya yang tidak terkendali. Sementara semua yang melihatnya terkejut. Luffy mencoba membantu Momo karena beberapa puing masuk ke mata Momo dan dia menabrak seluruh kastil.
Kembali di atap Onigashima, Yamato kembali ke wujud manusianya dan bersiap untuk menyerang lagi. Momonosuke telah berhasil menyeberangi kastil dan mencapai atap. Kaido yang telah menyadari dan membuat mereka terkejut. Luffy melihat Kaido dan memberitahu Momonosuke untuk mengejarnya. Tepat di belakang Yamato, Luffy menyiapkan Gear Force Nightmare-nya dan kemudian Yamato tanpa sadar menyerang Kaido bersama Luffy menyerang bersama-sama. Yamato menggunakan jurus Shinsoku dan Luffy menggunakan Gomu Gomu no Jet Calverin. Dalam 2 halaman gambar, Luffy dan Yamato menyerang Kaido secara bersamaan di wajahnya. Serangan mereka menciptakan petir hitam. Waduh, apakah ini Aosoku Haki? Mereka berdua sejauh ini Yamato tidak mengetahui teknik advance dari Aosoku Haki. Terbukti dia tidak bisa melepas borgol batu lautnya sendiri saat awal bertemu dengan Luffy. Apakah ini tidak sengaja? Setelah serangan itu, Yamato memperhatikan kedatangan Luffy dan membuatnya sangat senang. Wah, sayang sekali nih Luffy tidak sempat melihat wujud Zoan dari Yamato. Ditampilkan kembali 2 halaman penuh yang baru. Kaido berubah menjadi naga dan menghadap Luffy dan Momonosuke. Kemudian Kaido berkata, "Bagaimana kau bisa selamat, Tobi Jerami? Dan siapa naga ini? Perkenalkan dirimu." Di situ Luffy menjawab, "Aku tidak akan mati apapun yang terjadi, karena akulah ya orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Dan Momonosuke pun ikut menjawab, "Namaku adalah Kozuki Momonosuke, pria yang akan menjadi Shogun Wano Kuni." Yamato menatap naga merah muda, memikirkan Momo yang dia temui beberapa saat sebelumnya. Kemudian berteriak, "Momonosuke-kun!" Dan respon Kaido kece parah. "Wororororo, jadi kau anak itu. Dunia tidak membutuhkan 2 naga." Keren sekali lah ini respon dari Kaido. Kira-kira siapakah naga yang tersisa? Kaido kah atau Momonosuke? Dan peran apakah yang mau ambil saat pertarungan naga yang sebentar lagi akan terjadi? Memang benar, Momonosuke sudah menjadi dewasa. Tapi hanya tubuhnya sajalah yang menjadi dewasa. Otak dan kemampuan bertarungnya pun masih tetap bocil mesum. Wadaw, itulah review manga One Piece chapter 1025 untuk minggu depan libur. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri dan sampai jumpa. Aisukero, Yume wo.